Oke, ya. Selanjutnya, Insya Allah ada Pak Wahib nih. Assalamualaikum Pak Wahib, gimana kabarnya? Sehat Pak? Masih di mute, masih suaranya belum keluar sepertinya. Masih belum keluar Pak. Lagi di mana ini? Lagi di rumah atau di mana? Lagi di tempat kerja, Mas Andre. Oke, oh ya, sudah jelas. Siap. Alhamdulillah sehat Pak. Nggak ketemu nih lama ini nggak ketemu Pak Wahib nih. Biasanya. Rindu, rindu. Mungkin kemarin itu ya yang waktu di GWO. Nah, di sini mungkin lama lagi nih ketemunya. Insya Allah siap. Masih menyimak ikut 11. kegiatan malam hari ini. Insya Allah siap. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Saya ingin tahu nih teman-teman yang sudah hadir. Bismillah belajar. Baik, wah ada Mas Fahmi juga dari Blitar. Oh, Pakis. Siap, kabupatennya Malangnya Pakis. Ada Pak Joni dari Balikpapan. Oke, siap. Wah, jauh-jauh ya teman-teman ya. Karena kemudahan akses sekarang untuk belajar ya, kita bisa dimanapun, kapanpun ya. Dan kita bisa tahu saudara-saudara kita yang jauh pun kita bisa tahu meskipun kita nggak harus ke sana ya, melewati Zoom seperti ini. Oke, baik. Dari Bali hadir Pak Sunaji. Ya Allah, siap. Waalaikumsalam, Pak. Oke, teman-teman yang baru bergabung atau sudah bergabung tadi yang belum mengganti nama di page-nya ya, mungkin dengan format biar kita sama, saya coba praktekkan misalkan nama Sri, misalkan nama usahanya ayam goreng, goreng, terus asal kotanya Malang. Nah, coba saya share di kolom komentar ya, jadi biar kita tahu juga nanti nggak apa-apa. Kalau misalkan ada Instagram, ada linknya, bisa di-share juga, jadi kan bisa follow-followan ya kan. Ya Allah. Baik, Alhamdulillah. Nah, itu saya share di chat kolom komentar. Bisa dibuat seperti itu ya nama device-nya. Jadi biar kita saling tahu dan saling kenal juga, gitu kan. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya, mungkin di beberapa kota masih ada yang sholat, masih ini kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sembari saya pengen kenalan juga nih sama teman-teman, ya kan. Saya coba nih pengen kenalan. Oke, tapi sebelum itu coba deh yang sudah hadir pada malam hari ini, yang baru ikut ya ikut kegiatan webinarnya di JRI University atau agenda BRM. Coba nih siapa yang baru ikut ketik angka 2. Coba yang baru ikut di kegiatan webinarnya entah CR University ya. Kalau mungkin SBC teman-teman mungkin sudah sering ya ikut ya. Terus kemudian teman-teman yang masih belum atau baru belum tahu sama sekali BRM, coba ketik angka 2. Pengen tahu nih. Ada yang mungkin baru banget. Oke, 2. Baik, Pak Ali ada lagi. Oke, Pak Iwan 2. Oke, selanjutnya ada lagi. Gak apa-apa nanti biar kita sharing-sharing ya. Dan kita juga nanti bisa ngobrol bareng. Karena malam hari ini nanti kita akan banyak belajar. Meskipun kita dikupas ya secara mendalam. Karena BRM ini kan kegiatannya secara offline. Yang kita lakukan biasanya 3 sampai 4 hari. Gitu kan. Tapi setidaknya teman-teman nanti insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar tentang mengenal BRM-nya dan apa saja sih tentang BRM itu di dalamnya, gitu kan. Sehingga teman-teman nanti paham apa fungsi dan kemudian apa ya ibaratnya gitu apa saja materi di dalamnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari. Oke, banyak ya. Oke, saya coba pengen kenalan nih sama Pak Ali Zainal deh, gitu kan. Assalamualaikum Pak Ali Zainal. Saya pengen ngobrol-ngobrol. Ada Pak Ali Zainal? Waalaikumsalam.
Iya, Waalaikumsalam. Mas Andre. Oh, siap. Saya mencari Halo, tes. tes. Iya, suaranya nggak Waalaikumsalam. putus-putus, Pak. Tes. Halo, sudah jelas, Mas? Alhamdulillah. Sudah jelas? Alhamdulillah. Oh Bagaimana ya, kabarnya Pak Ali Zainal? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas. Ah, Salam kenal, Mas. siap, salam kenal juga Pak Ali Zainal. Saya Andre. Iya, Dari Mas. juga motivasinya ya. Hei. Ya. Ini kalau boleh tahu konsultan IT ini Pak ya, Iya, benar. bergerak apa Pak? Tahun berapa ini? Mulai usahanya? Kalau usaha udah lumayan lama sebenarnya, 2014 secara legalitas. 2014. Siap, Iya, siap. cuma baru mulai diseriusin ya 2 tahun kebelakangan ini. Siap, Sebelumnya siap. karena masih karyawan jadi masih sampingan. Oh, Insya Allah. Siap, siap. Iya. Berarti di Pasuruan, tepatnya di Pandaannya Pak ya? Di Di Pandannya, Taman Mas. Dayu Pak? Ya, dekat situ. Oh, Dekat daerah dekat Cengho. situ. Oh, oke, oke. Oke. Siap, siap, siap. Baik. Iya. Kalau di situ Bapak ini punya mentor di SPC ya? Baru join SBC kemarin apa Oke. dari GWU itu, Dari Mas. GWU ya? Iya, Oke. benar. Ya. Siap, siap, siap. Berarti belum ada mentor ataupun mungkin KPB yang sudah diikutin, Pak? Belum, tapi udah masuk grup chapter Pandaan, udah sama Pak Yuda, Mas Oh, Niko. sama Pak Yuda Iya, ya? iya, Siap, siap. Insya Allah nanti belajar bersama di situ. Jadi siap. kalau boleh tahu nih Pak, Ya. untuk kegiatan BRM sendiri nih belum pernah atau pernah dengar Pak? Kalau boleh tahu nih, Baru dengar aja. baru dengar ya. Tapi sudah tahu Iya. nggak? Atau mungkin cerita dari Pak Yuda atau karena Pak Yuda salah satu sertifikat mentor juga di BRM. Oh, belum, belum detail sih. Belum Belum detail. tahu detailnya ya. Insya Allah. Siap, siap. Baik. Baik, insya Allah Iya, kita nanti malam hari ini kita akan belajar Pak. Pak Zainal ya, siap. panggilannya Pak Ali atau Pak Zainal? Ali. Oh, Pak Ali, siap, siap Iya, Pak Ali. Ya. Salam siap. kenal Pak Ali. Salam Ya, kenal ini, juga, Mas. iya, siap. Oke, terima kasih Pak Ali. Siap, Selanjutnya, sama-sama, Mas. oke, tadi yang mungkin yang belum pernah ya, dan sekarang saya coba untuk ngobrol yang teman-teman yang sudah pernah. Di sini yang sudah pernah ikut BRM dari semua ya. Kita coba ngobrol dulu yang sudah pernah ikut BRM. Siapa ya? Ada Mas Fahmi. Wah, ini ada Mas Fahmi nih. Nah, ini Mas Fahmi ini salah satu mentor BRM juga nih. Bisa cerita sedikit dong Mas Fahmi. Jadi kalau ditanya sudah pernah ikut, nah, beliau ini sudah ikut pelatihannya. Coba Mas cerita sedikit atau sharing sedikit Mas, gitu kan. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama atau baru ikut untuk kegiatan di JR University, kegiatan BRM ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Andre, kalau saya on cam mesti ditodong nih. Oke, Alhamdulillah di kesempatan yang ada mengenai BRM gitu ya, Business Roadmap Model ini, beberapa kali saya mengikuti agenda BRM dan selalu dengan framework yang telah dibuat oleh guru kita, Coach Ridwan Abadi, tapi selalu mendapat insight-insight baru gitu Mas. Siap, siap, Nah siap. itu sing apa ya, karena BRM ini jadi apa map kita istilahnya ya, Ya, sebagai peta kita dalam pembuatan strategi bisnis. Jadi di setiap event-event BRM, kalau misalnya saya pas bisa senggang, bisa ikut, insya Allah disempatkan ikut untuk melakukan update. Oh ternyata ada yang bisa diubah lagi nih strateginya, dapat insight siap, lagi nih dari pemateri-pematerinya, dan itu bisa diterapkan lagi di bisnis untuk update strategi terbaru gitu Mas Andri. Jadi siap. untuk lebih detailnya nanti kita belajar bersama aja ke pemateri pada malam hari ini. Gitu. Siap, siap, baik.
Terima kasih Mas Fahmi, tepuk tangan dong untuk Mas Fahmi ya. Wah, keren. Ini beliau dari Kediri, ada yang dari Kediri. Ya, Kediri Mas ya. Blitar. Mohon maaf. Bentar. Kalau Kediri. Dari Blitar nih. Yang dari Blitar, kita coba cek kolom komentar yang ada dari Blitar. Ya, beliau dari Blitar ya salah satu juga mentor PRM dan salah satu juga yang kemarin telah mengikuti program One Year Coaching ya yang ke-7. Alhamdulillah teman-teman semuanya tadi sudah kita dengar teman-teman yang sudah hadir atau yang baik itu belum, insya Allah bareng-bareng kita sama-sama belajar ya karena materi BRM itu sendiri itu ada beberapa level ya mulai dari start start sampai itu establis gitu, sampai major gitu kan. Insya Allah nanti tapi kita nggak akan bedah itu semua ya gitu kan karena itu satu satu BRM gitu kan, BRM 1.0 misalkan atau 2.0 itu biasanya 3 sampai 4 hari gitu kan. Nah, insya Allah nanti malam hari ini kita akan belajar dan teman-teman juga nanti bisa disiapkan catatannya. Mungkin saat ini yang belum ada catatannya, disiapkan catatannya. Monggo sembari ngopi ya, disiapkan kopinya, snacknya, jadi biar malam hari ini bisa belajar, jadi nggak ngantuk nanti ya. Oke, Alhamdulillah, insya Allah pemateri kita sudah hadir belum ya? Kita lihat. Baik, kita sembari menunggu teman-teman yang baru join juga. Kami ucapkan selamat datang teman-teman yang sudah bergabung ya. Yang baru bergabung jangan lupa untuk mengganti nama device-nya ya. Sesuai dengan format nama nama orangnya ya. Kemudian nama usahanya, selanjutnya asal kotanya. Ya, yang baru datang ya. Yang mungkin yang sudah hadir tadi sudah diganti, terima kasih banyak. Yang baru hadir bisa mengganti formatnya seperti itu ya. Oke, kita akan mulai insya Allah tepat pukul 7.47 ya kita mulai ya, komit lagi ya. Untuk teman-teman yang lain hadir atau ada teman-temannya yang masih belum bergabung ya, mungkin satu satu kota, satu chapter atau satu mentor gitu kan ya, bisa diinformasikan teman-temannya untuk bisa bergabung di webinar pada malam hari ini. Oke, untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah ada 45 orang yang sudah hadir pada malam hari ini. Izin saya mulai untuk kegiatan kita pada malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum itu saya ada pantun nih, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau saya bilang nanti karena mungkin nggak usah unmute nggak apa-apa ya. Saya bilang cakep tapi nggak apa-apa, wis nggak usah unmute ya. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara webinar malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang luar biasa ini ya, kita semua masih bisa diberikan kesehatan ya, diberikan kenikmatan yang luar biasa bisa menghirup udara segar di hari ini ya. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini ya diberikan keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan semoga semua sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir. Dan tak lupa pula kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga menambah keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini. Kita berdoa dimulai.
Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akan belajar bareng, sharing bareng ya. Jadi ya harapannya kegiatan pada malam hari ini dua arah ya. Jadi nggak satu arah. Biar semuanya interaktif, aktif semua bisa on cam ya. Jadi kita bareng-bareng, jadi tatap muka, meskipun kita lewat daring atau webinar, harapannya interaksi komunikasi itu tetap terbangun ya, sehingga nanti turunnya ilmu, keberkahan ilmu bisa nyampe ke Bapak Ibu semuanya, biar bisa dimanfaatkan, biar bisa dipraktekkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita mulai. Sudah siap teman-teman semuanya? Coba dong chat di kolom komentar kalau sudah siap, ketik angka 5 ya. Oke, kalau sudah siap, sudah standby di depan layar masing-masing, sudah standby catatannya, ya jangan lupa disiapkan snacknya juga, kopinya biar nggak ngantuk ya. Oke, 5. Oke, masih kurang banyak yang lainnya mana nih? Ada 50-an yang ngetik 5 masih sedikit ini ya. Yuk, pastikan teman-teman standby, pastikan teman-teman menyimak karena insya Allah kegiatan malam hari ini banyak insight, banyak hal yang bisa nanti teman-teman bisa praktekkan juga, dan banyak juga informasi menarik yang soal nanti teman-teman bisa gunakan nantinya ya. Alhamdulillah. Baik, wah ada banyak nih dari semuanya ya. Baik, alhamdulillah tanpa berpanjang-panjang lagi ya karena materi kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah, kita sambut materi kita. Mas Al-Wahidul Mubarak, waktu tempatnya kami persilakan. Sudah terdengar kah? Mas, wah, bisa jurus menghilang. Nah, bisa hilang-hilang kan? Wah, udah. Oke. Halo, suara saya Halo, masuk Mas Andre? masuk, masuk, masa. Oke, alhamdulillah ya. Sebentar. Saya coba benarkan dulu ini kayaknya ada problem sama kamera ini. Siap. Saya sudah bisa share screen ya. Sudah bisa, Mas. Oke, baik. Eh, Bismillah teman-teman. Sambil saya coba untuk membetulkan kamera saya share screen dulu ya, teman-teman ya. Siap. Sebentar. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ini lumayan ini malam ini banyak teman-teman yang hadir. Boleh absen dulu dari mana saja atau tadi sudah diabsen sama Mas Andre ya? Mohon izin, mohon maaf tadi agak terlambat karena harus bertugas dulu, tugas harian. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, Insya Allah malam ini kita akan coba untuk sharing bareng, sifatnya sharing bareng ya, teman-teman. Ada yang dari Garut nih. Paling jauh kah dari Garut? Ada yang paling jauh lagi? Area barat. Nah, dari Nah, Kalimantan tadi, Samarinda. ada yang Kalimantan. Masya Ya, Allah, ini kalau dari Samarinda kayaknya kayaknya orang-orang senior semua ini ya. Balikpapan. Coba. Oh, dari chapter Surabaya. Ini kalau teman-teman dari chapter kayaknya sudah banyak ini, sudah banyak ikutin kegiatan-kegiatan BRM. Wah, ada Mas Burhan dari kerja. Wah, ini banyak juga ada Mas Fahmi kayaknya nih. Paling rajin ngikuti kegiatan ini. Masya Allah, teman-teman semua. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan saya senang banget malam ini bisa ketemu silaturahmi dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan malam ini bisa kita ambil beberapa yang mungkin menjadi
pertukaran ilmu nanti ya antara saya dan juga jenengan, Bapak Ibu semuanya, antara kita. Jadi saya juga perlu belajar kepada Bapak Ibu dan barangkali nanti kalau ada sedikit ilmu dari kami yang mungkin bisa Bapak Ibu ambil, alhamdulillah itu akan sangat berharga bagi kami ya ketika menyampaikan riwayat ilmu dari Coach Ridwan Abadi yang sudah kami terima di beberapa tahun terakhir, yaitu tentang BRM. Nah, saya mau tanya dulu, mau absen dulu sambil menunggu persiapan dari slide yang mau saya share. Teman-teman yang belum pernah atau baru kenal, baru tahu tentang BRM, Business Roadmap, siapa saja? Bolehkah untuk chat di kolom komentar? Atau sudah kenal semua? Kok kayaknya sudah ini semua ya? Para ahli BRM semua ini. Oh, saya masih kali ini, Masya Allah, barik. Banyak ya yang belum. Oke. Terus siapa lagi yang belum? Yang baru pertama kali ini tahu tentang BRM atau baru pertama kali ini ikut kegiatan webinar tentang BRM ini ya. Tapi kalau untuk fullnya insya Allah nanti di tanggal 15 sampai 16. Nah, kita akan belajar bareng bersama Coach Ridwan Abadi ya. Dengan teman-teman fasilitator, mentor yang nanti akan hadir. Saya belum pernah. Oh, ternyata banyak. Oke, baik teman-teman semuanya. Karena banyak yang belum pernah, maka saya izin kepada teman-teman yang sudah pernah. Karena saya melihat ada wajah-wajah yang tidak baru lagi. Sudah sering mengikuti BRM. Saya izin untuk menyampaikan ulang ya nanti teman-teman. Mudah-mudahan dari situ bisa ada ilmu-ilmu, mungkin update-update begitu ya. Yang nanti bisa teman-teman dapatkan. Dan barangkali nanti kalau ada teman-teman yang sudah sering ikut dan bahkan mungkin ada mentor-mentor juga di sini yang eh, sedang apa namanya sedang pendidikan ya di mentoring for mentor nanti bisa saling sharing ya. Teman-teman, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah? Sudah ya? Terlihat, sudah Baik, terlihat. saya mulai. Teman-teman, mohon izin untuk kenalan dulu. Karena kalau nggak kenal maka kita ta'arufan ya, kenalan dulu. Nama saya Al-Wahidul Mubarok, tapi silahkan agar lebih akrab, lebih mudah, silahkan panggil saya dengan Aal. Aal itu asli anak Lamongan. Saya orang Lamongan, teman-teman, Bapak Ibu. Barangkali ada yang dari Lamongan juga, silahkan komennya. Aktivitas dan amanah bisnis saya saat ini, saya sebagai CEO PT EduTrip Indonesia Tourism. Kemudian kami juga punya beberapa proyek, ada wisata edukasi Kampung Horta di Bogor, kemudian ada Caraka Bumi Green Souvenir atau Green Grow Kit, kemudian ada sosial kami antar box kebaikan, dan saya sampai hari ini juga masih menjabat sebagai wakil ketua Astra Startup Community. Alhamdulillah di tahun 2020 20 berapa? 23 ya kalau nggak salah ya. Saya diwisuda menjadi Certified Mentor BRM oleh eh, Coach Ridwan Abadi. Saya mengikuti kegiatan mentoring for mentor waktu itu. Kemudian hari ini saya juga diamanai sebagai wakil koordinator wilayah Jatim 1 SBC. Kemudian saya juga punya amanah sebagai ketua yayasan Masjid Baitul Salam di Kediri. Saya alumni One Year Coaching angkatan 5. Kemudian saat ini sedang menempuh pendidikan lanjutan dari One Year Coaching atau OYC, yaitu Quantum Leap Program angkatan ketiga. Mudah-mudahan kami di situ bisa berkembang lebih besar lagi, berkembang lebih cepat lagi. Mohon doanya semua ya. Baik, next. Nah, teman-teman semuanya, izin untuk sedikit mengenalkan ini adalah EduTrip. Kami memulainya kurang lebih di tahun 2016. Di situ waktu kami memulai di Jawa Barat bersama teman-teman para alumni dari IPB. Kemudian kami membangun apa namanya satu kampung di sana menjadi tempat wisata. Nanti mungkin akan sedikit saya cerita bagi teman-teman yang belum pernah ketemu, belum pernah lihat sama melihat saya gitu ya, belum pernah ketemu di forum-forum seperti ini. Maka nanti izin untuk memperkenalkan ya. Dan alhamdulillah per hari ini kita sudah melayani lebih dari 213 siswa sekolah dan 31.000 atau bahkan hari ini sudah mencapai lebih dari 40.000 siswa dalam kurang lebih 5 tahun ya kalau ini tahun yang kemarin saya buatnya. Kami fokus kepada field trip dan kreativitas atau prakarya. Nah, kami punya visi untuk membangun Indonesia dari desa. Desa itu adalah destinasi wisata agrikultura atau agraria. Nah, visi kami ada di sini semua dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kami dan juga bisa mungkin salah satu
inspirasi buat Bapak Ibu sekalian ya. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kami melakukan pemberdayaan waktu itu di kampung Horta namanya, ada di Bogor, di kampung Ciomas di daerah eh, Kabupaten Bogor. Nah, di sana hanya ada sawah dan alhamdulillah hari ini dikunjungi ratusan siswa dari sekolah-sekolah di area Jabodetabek setiap hari. Padahal di sini tidak ada apa-apa, di situ cuma ada sawah, di situ cuma ada kampung yang kurang lebih sekitar 30-an kakak, tapi setiap hari dipakai untuk wisata edukasi dan kita sama-sama belajar bersama anak-anak dari wilayah Jabodetabek tadi. Ini adalah boneka yang kami produksi, boneka yang bisa tumbuh rumputnya, terbuat dari serbuk kayu. Kapan-kapan mungkin ketika ketemu satu forum, barangkali nanti saya pas bawa, jenengan bisa saya kasih souvenir ini gitu ya. Baik, lanjut. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah beberapa mitra destinasi sudah berkembang kurang lebih kalau di Jawa Barat ada 6 destinasi, di Jawa Timur juga sudah banyak lebih dari 12 destinasi yang bekerja sama bermitra dengan kami. Ini di Kebun Raya dan ini di tempat kami yang kedua, Joglo. Dan pada saat pandemi kami punya program penyesuaian karena waktu itu pandemi tidak boleh ada tatap muka, sekolah juga libur, maka ada virtual virtual trip. Virtual edu trip waktu itu. Alhamdulillah marketnya menerima dan bisa menjadi salah satu solusi dari kegiatan yang mungkin waktu itu sangat dibatasi ya. Ini waktu saya ketemu sama Coach Ridwan di tahun 2021, saya pertama kali ikut kegiatan Business Roadmap 3.0, How to Grow Your Business. Jadi waktu itu tahun 2021 ketika saya pulang kembali ke Jawa Timur, maka kemudian saya dapat flyernya, saya ikut kegiatan itu, saya ketemu dengan CRA dan momen itu adalah momen yang sangat menjadi titik balik ya, sangat berharga bagi saya karena kok beda ya. Itu itu yang saya rasakan pertama kali. First impressionnya seperti itu. Kok beda ya seminar bisnisnya? Kok beda dari yang lainnya? Karena saya sudah beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan seminar-seminar tentang bisnis, seminar-seminar tentang marketing, tentang manajemen dan lain sebagainya. Tapi di BRM saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Yang berbeda adalah ternyata di situ ada hal-hal yang disisipkan yang tidak biasa disisipkan oleh seminar-seminar entrepreneur yang di luar sana dan lebih kental. Nah, sisi-sisi mungkin sisi-sisi menyentuhnya, sisi-sisi spiritualnya dan sisi-sisi pengembangan dari bukan hanya pengembangan secara entrepreneurship tapi juga pengembangan di yang lainnya gitu ya. Terutama di spiritual dan juga leadershipnya. Dan Masya Allah, dari situ saya ketagihan November 2021, kalau nggak salah waktu itu, tanggal 18 atau 17 sampai 18 saya ikut BRM 3.0 karena saya ketagihan saya pengen ikut lagi di BRM annual meeting di bulan Desembernya. Kemudian saya lanjut lagi di bulan kalau nggak salah Februari saya ikut 1 year coaching angkatan 5 waktu itu. Sembari jalan, sembari belajar, terus saya ingin belajar karena saya merasa haus sekali dengan ilmu yang diberikan oleh Coach Ridwan waktu itu. Akhirnya di tahun yang sama ketika saya ikut OYC, saya juga ikut atau belajar tentang atau mendalami tentang Business Roadmap BRM atau Mentoring for Mentor BRM itu tadi. Semakin dalam saya masuk, maka saya semakin cinta gitu ya sama BRM, sama SBC dan alhamdulillah itu menjadi jalan kami hari ini terus dibersamai oleh Coach Ridwan, terus berada di circle yang baik ini di SBC. Masya Allah ya. Kemudian ini foto-foto kenangan yang menurut saya ini adalah foto-foto berharga, makanya saya simpen, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Itu adalah pada saat momen wisuda MFM, Mentoring for Mentor. Kemudian yang paling ujung, saya bukan hanya ikut BRM yang tentang bisnis, tapi di situ ada pengembangan yang lain yaitu Baitul Mal Roadmap. Jadi ada Baitul Mal, ada Baitul Quran, ada Baitul apa lagi? Baitullah gitu ya, masjid. Jadi pengelolaan semuanya bisa di bisnis roadmap kan atau bisa di BRM kan gitu ya. Bukan bisnis tapi Baitullah, Baitul Mal dan seterusnya. Itu sempat waktu itu ikut di Solo. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, mari tetap berkomunikasi. Barangkali nanti ada peluang-peluang untuk kita bisa bersinergi.
Monggo silakan yang punya Instagram bisa follow saya, nanti kita saling follow. Kemudian ada juga bisnis kami, EduTrip Indonesia juga bisa di-follow ketika nanti barangkali bisa terus berkomunikasi ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke materi. Nah, sudah siap semua ya Bapak Ibu ya? Mas Andre, ini waktu saya sampai jam berapa? Kayaknya cuma 15 menit ya. Saya ngebut ya Kapan 15 menit nih. ya, Aman ya, 8 Mas Andre ya? gimana tuh? Ya. Oke, baik teman-teman semuanya yang belum pernah ikut BRM, maka saya memperkenalkan BRM yang paling basic. Ini adalah borang atau ini adalah template atau kolom-kolom yang biasa diisi ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan, mengikuti workshop BRM. Jadi ini mungkin familiar ya Bapak Ibu melihat ini. Jadi ini adalah business plan yang kemudian sudah diperkaya, sudah di breakdown menjadi beberapa tools. Jadi dalam satu borang ini bukan hanya ketika Bapak Ibu ngisi borang ini kemudian selesai, tidak. Tapi ada turunan-turunannya yang itu bisa di eh, apa ya? Dijabarkan kembali, di action plan-kan lagi, dilakukan, diterapkan di bisnis-bisnis Bapak Ibu sehingga di situ ada controlling. Nah, maka yang dibahas di sini kalau BRM yang basic ada 11 kolom. Yang pertama ada kolom visi di situ. Kemudian ada kolom definisi, ada kolom target, kemudian ada additional value, distribution, promotion, ada income stream, ada activity atau kegiatan utama dari bisnis Bapak Ibu, ada sumber daya atau resource, kemudian ada kolom partner, dan paling terakhir adalah cost structure-nya, pengeluaran-pengeluarannya. Apa saja? Yang pertama di dalam kolom visi, di situ biasanya membahas tentang visi bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau kita full untuk eh, memanage atau mengelola bisnis ini, kita benar-benar melakukan ini full time menjadi seorang pengusaha, maka selayaknya kita ketika punya anak gitu ya, kita sangat sayang kepadanya, kita kasih nama, kita kasih harapan-harapan yang baik, kita kasih target-target karena memang anak harus dibimbing kan begitu ya, untuk nanti kamu akan seperti ini, kalau kamu udah besar kamu mau jadi apa dan seterusnya. Sama dengan bisnis. Minimal itu harus ada dua hal. Yang pertama adalah visi, ini jangka panjang, kemudian ada goal. Goal itu mungkin jangka pendek. Biasanya resolusi tahunan ya. Tahun ini goalnya apa, tahun berikutnya goalnya apa. Maka ketika ada goal, maka ada ukuran. Ketika ada ukuran, maka kita bisa menakarnya, kita bisa mengevaluasinya. Kalau tidak ada ukuran atau asal jalan, maka yang terjadi ya kita tidak bisa ngukur karena nggak dikasih ukuran dari awal, gitu ya. Oke, next. Kemudian ada definisi. Di definisi ini yang dibahas atau yang ditulis di situ, yang dijabarkan di situ adalah bagaimana kita memaknai sebuah bisnis, bagaimana kita mendefinisikan bisnis kita. Dan di situ biasanya kita mencari seberapa besar market size yang kita punya, atau yang bisnis kita, eh, kategori bisnis yang kita punya itu seberapa besar sih gitu loh. Di situ dibahasnya. Kemudian yang berikutnya adalah target market. Teman-teman kalau misalnya nanti ada problem dari suara maupun kamera saya, kalau kamera tidak masalah kali ya. Kalau suara saya mungkin agak bermasalah nanti mohon diingatkan ya. Baik, saya lanjut. Jadi di kolom target market di situ kita akan tahu siapa target marketnya, siapa yang kemudian membutuhkan apa namanya ya, produk kita, membutuhkan jasa dari bisnis kita. Nah, kategorinya apa sih? Oh, dia yang misalnya yang punya uang dan apalagi gitu ya. Nanti mungkin dibahas lebih detail ketika kita datang di tanggal 15 sampai 16. Kemudian berikutnya, tingkat ekonominya. Kan memang ada, apakah ada middle high, middle low gitu ya. Siapa target market kita? Karena kalau kita menyasar dua-duanya biasanya agak susah nih. Nah, kita menentukan yang mana yang mau kita sasar, apakah middle low atau middle high. Karena keinginan mereka itu punya kategori, punya punya kebiasaan yang berbeda. Middle low seperti apa keinginan-keinginannya pasti akan berbeda keinginan dengan customer atau market yang middle high. Nah, seperti itu ya. Nah, di situ outputnya biasanya berupa database. Kita punya database, kita punya orang-orang yang pernah beli barang kita, kemudian
tercatat di situ, ada banyak alamat, ada banyak nama, ada banyak nomor dan lain sebagainya ya. Berikutnya, kolom berikutnya adalah tentang produk, tentang value. Suara hilang. Ya, baik, sepertinya materinya terlempar ini. Atau mungkin ada sinyalnya yang mungkin masih trouble ya. Nah, ya terlempar. Oke, baik. Sembari menunggu pemateri kita untuk join lagi nih ya. Insya Allah sudah bergabung. Nah, tadi sempat terlempar sepertinya. Oke, mohon maaf Mas Andre. Tadi Ya, kelempar ya. ya. Baik, oke. Saya coba share ulang lagi. Tadi sampai mana Mas Andre? Yang kepotongnya. Edit yang 5 plus Mas. Mas. Oh, Oh ini ya, value ya, nilai tambah. Baik. Oke, sampai sini ya tadi ya, additional value. Ya. Baik, kenapa kemudian di sini kolomnya adalah nilai tambah? Karena yang tadi saya ulangi lagi, bahwa kita itu berbisnis, kita menjual sesuatu, menjual produk, menjual jasa, itu jarang sekali yang benar-benar baru produknya. Karena kalau benar-benar baru, itu kan memang perlu penemuan-penemuan ya, penemuan-penemuan yang harus penelitian, harus riset segala macam, kemudian ada produk baru dan diciptakan, dan itu pun belum tentu produk baru itu diterima oleh market. Maka biasanya produknya sudah ada. Misalnya contoh, kita menjual nasi nasi pecel misalnya. Dari dulu sudah ada nasi pecel. Cuman memang variasinya nilai tambahnya ditambah misalnya rasa pedesnya, tambah apalagi pelayanannya yang baik atau mungkin eh, price-nya yang berbeda dan seterusnya. Nah, itulah nilai tambah. Di sini biasanya produk yang kita punya itu tujuannya di sini adalah bagaimana caranya memastikan agar produk sama market yang tadi kita sudah tahu siapa saja target marketnya itu fit, itu ketemu. Kalau nggak ketemu maka tidak terjadi transaksi, maka tidak ada apa namanya ya, tidak ada cash flow karena tidak ada transaksi, tidak terjual, tidak ketemu, nggak cocok gitu ya. Kanal berikutnya adalah tentang kanal distribusi atau kolom berikutnya adalah tentang kanal distribusi. Di sini biasanya kita punya berapa sumber untuk membuat orang itu bisa melihat produk kita. Nah, contohnya punya toko, punya rombong, atau punya website. Nah, itu ya. Apakah dia saluran-saluran itu atau kanal-kanal itu sudah ada berapa dan juga seberapa efektif hari ini? Kalau belum, bagaimana cara mengoptimalkannya atau memaksimalkannya? Kolom berikutnya adalah tentang promosinya. Nah, ini biasanya kegiatan-kegiatan untuk membuat orang itu tahu. Karena biasanya orang yang tahu itu nanti tidak semuanya akan datang. Nah, orang yang sudah datang belum tentu semuanya beli, maka biasanya konversinya itu 10%. Dari 1.000 orang yang tahu, dikonversi 10%, yang datang itu mungkin hanya sekitar 100 orang. Dari yang 100 orang yang datang, yang dikonversi 10%, yang beli itu mungkin kurang lebih sekitar 10 orang. Maka di sini kita paham, kalau ingin dibeli oleh 100 orang, maka kita naikkan, kita cari pelanggan yang datang atau customer yang datang itu lebih dari 100 atau 10 gitu ya. Ada 100 orang tadi, lebih dari 100.000 misalnya. Kemudian dari yang datang tadi naik lagi karena konversinya 10% berarti kita harus lebih banyak membuat orang tahu gitu. Jadi dari 10.000 kita kasih 10.000 orang tahu. Nah, nanti potensi untuk orang datang akan lebih banyak. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak yang datang, semakin banyak yang beli. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom kegiatan utama atau activity. Di situ biasanya ada dashboard bisnis. Biasanya ada marketing, produk, produksi, kemudian operasional, kemudian SDM,
dan juga keuangan. Aktivitasnya, apakah kita sudah betul-betul paham dari awal di bagian marketing ngapain dulu? Misalnya foto dulu, setelah dapat foto nanti didesain, kemudian dari desain dibikin flyernya ada informasi apa saja di situ sampai betul-betul eh, tools marketingnya itu siap untuk di launching gitu ya. Kemudian produksi juga sama. Di situ ada kerjaan apa saja, ada program apa saja diproduksi, mulai dari A sampai Z-nya. Operasional juga begitu. SDM juga sama, keuangan juga sama. Pasti punya tahap-tahap, pasti punya alur di situ. Oke, berikutnya adalah kolom sumber daya atau resource. Di sumber daya, ini sama, kita biasanya ya ada 5M. Metodenya seperti apa dari ke 4 atau 5 dashboard yang kita miliki tadi, misalnya marketing. Di situ yang dibutuhkan oleh orang marketing, metodenya ada offline, ada online misalnya. Kemudian alatnya butuh apa kalau online? Oh, butuhnya adalah laptop. Oh, butuhnya adalah HP dan seterusnya. Materialnya, bahan-bahannya kayak tadi brosur kah atau mungkin e-book atau e-proposal misalnya dan seterusnya. Orang yang seperti apa yang perlu untuk ditaruh di situ. Oh, yang bisa tentang internet marketing dan seterusnya. Money itu tentang modal. Modalnya berapa sih untuk metode online? Modalnya berapa sih untuk mengadakan alat, bahan dan seterusnya yang ada di situ. Oke, next, partner. Nah, partner juga sama. Di sini seberapa banyak partner yang kita miliki di bidang marketing, partnernya mungkin kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita bekerja sama dengan eh, mungkin apa ya, teman kita sendiri bisa kerjasama dan seterusnya. Oke, produksi juga begitu, operasional, SDM, keuangan juga sama. Apa kita sudah apa ya, menggunakan partner-partner di luar atau mitra-mitra yang bisa memudahkan, bisa mengefisienkan kegiatan atau operasional bisnis kita. Kemudian ada sumber-sumber pemasukan. Income stream-nya dari mana saja, pos-posnya dari mana saja, apakah hanya ada satu pos, kita mengandalkan satu saja, atau kita punya beberapa lini. Sehingga ketika yang utama punya tren bisnis. Nah, biasanya kalau kalau bisnis itu ada tren bisnisnya, Bapak Ibu. Kalau tren bisnisnya sedang turun, ketika kita mengandalkan satu saja, maka kita akan kosong pada saat itu, tidak ada pemasukan. Maka ini akan merugi nih buat kita. Ini akan menjadi cost, akan menjadi pengeluaran sehingga tidak ada cash flow yang mengalir. Maka kalau kita punya beberapa lapis pemasukan itu akan lebih baik. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier misalnya. Kita buat kalau belum ada. Dan yang terakhir adalah cost structure-nya. Sumber pengeluarannya pasti di setiap kegiatan bisnis yang kita punya, semuanya membutuhkan biaya. Semuanya membutuhkan cost. Nah, ini yang dibahas di basic BRM, Bapak Ibu. Kalau untuk yang besok, karena how to grow your business, maka biasanya yang dibahas adalah ini. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan borang seperti ini. Pertama ada goal usahanya, realitas usahanya, kemudian mendefinisikan dan seterusnya, ya. Ini akan lebih banyak borangnya, akan lebih banyak kolomnya, ya mohon maaf. Akan lebih banyak kolomnya dan di situ akan lebih diperdalam bagaimana Bapak Ibu mengisinya, menganalisa bisnisnya. Nah, kita akan masuk ke sini, Bapak Ibu. Kenapa kemudian eh, ketika kita membahas tentang BRM, Business Roadmap, itu menjadi penting? Karena sama dengan kita membangun rumah. Kira-kira kalau kita membangun rumah, apa dulu sih yang dibuat, Bapak Ibu? Boleh di kolom chat atau mau langsung speak up juga boleh, silakan. Apa kira-kira kalau mau bangun Fondasi, rumah yang dibuat dulu pertama apa nih? Kalau yang gambar, sendiri Fondasi, pondasi, oke. Apalagi ada lagi yang lain? Atau sama gambar, pondasi semuanya sepakat? Planning, Planning plan. ya, Masya Allah, planning keren. Ada lagi? Cukup ya. Intinya kita sudah memahami lah ya. Tapi kita yang pertama punya bayangan seperti apa dulu nih yang mau kita rancang. Oh, rancangannya seperti ini. Baik, kita pengennya 2 lantai. Ini penting
kita semuanya, hampir semua orang itu punya bayangan sebenarnya ketika mau melakukan sesuatu. Ketika kita mau jalan ke sana, pasti punya bayangan jalannya harus ke sana, kemudian naik apa dan berapa lama butuhnya, itu punya bayangan, punya apa ya, punya desain gitu ya. Jadi punya rencana. Namun jarang atau tidak banyak orang itu ketika punya rencana, punya bayangan, itu didokumentasikan, itu ditulis. Nah, ketika tidak tertulis, ketika tidak terdokumentasikan, bayangan itu, rencana itu, maka ketika kita mau membangun rumah seperti ini, kita tidak punya, atau punya bayangannya cuma di sini, tidak terdokumentasikan, tidak terencana dengan baik, kita akan membutuhkan effort lebih besar untuk menyampaikan bayangan, isi pikiran kita itu ke orang lain. Nanti pasti ada kesalahpahaman, akhirnya disampaikan lagi, dibilangin lagi, nanti begini, dan kita harus mengkontrol terus gitu ya. Kita harus di situ menunggu bagaimana pekerjaan itu agar sesuai dengan bayangan kita. Dan orang yang mengerjakan pun akan bingung gitu ya ketika kita bayangannya hanya disimpan di sini. Maka penting sekali ketika kita punya bayangan itu dituangkan dalam sebuah dokumen sehingga nanti tidak salah kaprah ketika kita mau eh, membuat lantai 2, ternyata pondasinya karena kita tidak punya bayangan yang terdokumentasikan, kita bikin pondasinya hanya satu lantai. Maka yang terjadi nanti ketika ini dipaksakan untuk dilanjutkan, yang terjadi adalah pertama, nanti pikiran kita kadang itu sesuai dengan budget yang kita punya pada saat itu. Oh, sekarang baru punya budget untuk satu lantai, bikin satu lantai. Jadi dibikin temboknya segala macam, nanti ketika ada yang tidak serak atau punya tambahan modal, tambahan budget lagi, diganti lagi. Nah, maka akan banyak compang-campingnya nih kalau kita bayangannya hanya disimpan di sini. Nanti pengennya begini, pengennya begitu. Estetisnya tidak ada. Itu masih aman, masih tidak terlalu berbahaya. Tapi yang kedua, problemnya adalah ketika kita tidak punya dokumentasi bayangan, kita tidak punya dokumentasi rencana, maka ketika dipaksakan tadi kita punya pondasinya cuma satu lantai, dipaksakan kita membangun jadi 2 lantai, 3 lantai, maka akan membahayakan orang-orang di sekitar, akan berpotensi untuk ambruk, membahayakan orang-orang yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, maka itu pentingnya kita membuat perencanaan, kita pentingnya mendokumentasikan rencana itu, bayangan itu menjadi sebuah grand design yang bisa dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang ikut kita nanti. Nah, ini Bapak Ibu, fungsi dari bisnis roadmap atau BRM ini yang pertama adalah produk sama market itu biar ketemu. Produk market fit. Ya, biasanya disebutnya PMF gitu ya. Jadi produk sama market biar ketemu, biar nanti jodoh, biar nanti terjadi transaksi. Harus ketemu. Kalau nggak ketemu, maka produknya nggak fit, produknya nggak diterima oleh pasar. Gimana caranya? Itu pakai BRM. Gitu ya. Waktu saya dulu mahasiswa, waktu saya dulu masih kuliah di Universitas Brawijaya, yang saya lakukan karena pengen menjadi seorang pengusaha, saya ambil ikan, saya jualan ikan Bapak Ibu. Karena jurusan saya perikanan, saya ambil ikan dari Lamongan, saya bawa ke Malang malam-malam itu, karena saya nggak tahu mau dijual ke siapa. Waktu itu kan masih belum ada WhatsApp ya, jadi masih susah mencari orang yang cocok dengan produk kita. Itu memang tidak mudah, gitu ya. Jadi waktu itu ya saya tanya ke sporadis ya ke orang-orang yang sekiranya oh tetangga-tetangga sebelah, saya ketok pintunya malam-malam, saya tawarin satu persatu. Itu akhirnya ya ada yang cocok ada yang enggak, hanya satu belinya mungkin itu karena kasihan dan seterusnya ya. Akhirnya karena waktu itu saya anak kos nggak punya kulkas, harus segera terjual, jadi sudah rugi waktu, rugi tenaga, jauh perjalanannya dari Lamongan ke Malang itu kurang lebih waktu itu masih 6 jam 7 jam. Kemudian saya nggak tahu ketika sudah sampai di Malang mau dijual ke siapa. Targetnya itu belum belum tahu, masih meraba-raba. Akhirnya besok-besok pagi-paginya saya harus jual lagi. Saya harus cari market yang baru. Saya harus cari orang yang cocok. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka planning ini dibutuhkan. Bisnis roadmap dibutuhkan. Yang berikutnya adalah diagnosa bisnis by data. Agar kita tidak salah mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Gitu. Karena seringkali ketika kita tidak punya data atau ketika kita berasumsi bahwa oh ternyata oh kayaknya saya salahnya di sini deh. Masalahnya di sini deh. Oke, solusinya ini kayaknya. Nah, kita
jarang sekali by data, kita jarang sekali tidak punya yang terdokumentasi tadi sehingga membacanya juga tidak valid gitu. Nah, ini berbahaya. Berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah kita tahu tujuan dan kita tahu cara mencapainya. Kita tahu peta bisnisnya. Sama halnya seperti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ketika menentukan mau pergi ke Jakarta, maka di situ arahnya harus tahu nih ke arah barat. Kalau saya sekarang posisinya ada di Jawa Timur. Maka yang pertama, tentukan tujuannya. Yang kedua, ketahui posisi awalnya. Setelah tahu posisi awalnya, maka akan ketahuan tuh seperti di Google Map ya. Kita isi dulu tujuannya mau kemana, kemudian awal posisi saat ini kita ada di mana, nanti akan ditunjukkan arahnya. Kemudian di situ juga kita akan tahu cara mencapai ke sana butuh berapa jam. Kita akan menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Oh, kita punyanya hanya sepeda motor. Maka ketika kita mengarah ke Jakarta dari Jawa Timur butuh waktu yang cukup lama kalau pakai motor gitu ya. Oh, kita punya mobil nih. Nah, lumayan aman. Jadi setiap kendaraan yang kita gunakan, kita punya modal berapa, mau pakai apa menuju ke sananya, mau lewat mana, itu semuanya perlu perencanaan. Kita nanti akan stop di sini untuk mengisi bensin. Kita nanti akan stop di kilometer keberapa untuk istirahat sebentar. Karena waktu perjalanannya kan kurang lebih sekitar 15 jam ya hari ini ya. Nah, itu semuanya kendaraan yang kita pilih, kemudian pit stop yang kemudian nanti akan menjadi titik istirahat kita, itu butuh perencanaan. Itu butuh dianalisa. Oke, budget saya cukupnya sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Setiap yang kita pilih punya kelebihan dan kekurangan. Tergantung bagaimana kita punya budgetnya, gitu ya. Kalau pakai pesawat misalnya lebih cepat tapi lebih mahal. Kalau pakai motor tadi lebih lama, panas di jalan dan butuh effort karena harus capek-capek gitu ya, perjalanannya panjang. Baik. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ketika kita sudah menentukan tujuan, berikutnya adalah tahu titik awalnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali tahu tentang BRM, titik awal dari Bapak Ibu hari ini, bisnisnya itu ada di mana? Kalau Coach Ridwan sering menyebutnya business maturity ya, ada tingkatan bisnis di sini. Yang pertama ketika Bapak Ibu baru mulai, baru starting, di situ biasanya lagi mencari market yang sesuai dengan produk kita, dengan value, nilai tambah yang kita punya gitu. Cocok atau tidak? Oh, market yang ini cocok. Kita masih meraba-raba nih. Belum betul-betul tahu, oh punya target market saya yang ini, orangnya seperti ini, dan gampang di maintenance sekarang sudah tahu. Tapi kita biasanya masih mencari data, masih mencari pola, masih mencari, oh orangnya seperti ini, coba di sini berhasil, di sini kok nggak berhasil. Nah, itu sedang otak-atik puzzle-nya. Berikutnya adalah fase running. Fase running itu biasanya sudah terjadi transaksi, sudah mulai transaksinya meningkat, ada omset di situ, ada cash flow di situ, sehingga omset itu nanti ketika kita sudah merasakan datang omset, datang penjualan, produk kita berhasil diterima oleh market, itu senangnya luar biasa. Jadi fase ini biasanya mirip sama anak-anak begitulah ya. Kalau tadi masih bayi, ini anak-anak. Anak-anak itu masih senang lari-lari ke sana ke sini. Wah, senang nih ngomset nih terus. Ketika sudah ngomset, maka berikutnya akan masuk ke fase growing. Di fase growing, omset yang didapatkan tadi dipakai ulang untuk memikirkan kayaknya produksinya saya nggak tanggung nih kalau bisa kalau harus sendirian ngurusinnya. Karena udah mulai permintaannya udah mulai banyak, kemudian saya butuh orang, maka butuh budget untuk meng-hire orang di wilayah teknisnya. Nanti naik lagi, naik di wilayah manajemennya, manajer A, manajer B, manajer apalagi ada divisi A, B, C dan seterusnya. Dilengkapi semuanya sehingga dari situ nanti kita bagaimana merapikan sistem yang sudah kita jalani dari awal tadi. Kita yang paling tahu bagaimana perjalanan bisnis kita. Berikutnya ada establish, berikutnya ada mature. Nah, ini adalah tangga bisnis. Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Coba, boleh, silakan. Bapak Ibu, saat ini saya pengen tahu nih, Bapak Ibu yang banyak ada di posisi starting kah, running kah, atau growing, atau bahkan sudah established atau mature? Coba, Bapak Ibu, silakan. Boleh di chat atau boleh disampaikan juga, silakan melalui speak up-nya.
Oke, apa nih? Oh, banyak ya. Ada fase apa nih? Starting, running, growing, naik turun. Oke, fit market versus running. Oke, ada yang masih di antara dua gitu ya, di antara dua tangga. Growing, oh banyak yang running. Ekspansi, Masya Allah sudah ada yang ekspansi. Keren banget, Masya Allah. Oke, kebanyakan mungkin di fase running, di fase starting dan ini OTW growing gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan dimanapun Bapak Ibu sedang di titik manapun itu menjadi sebuah perjalanan yang dihafalkan karena setiap bisnis punya pola dan biasanya pola itu tidak dimiliki oleh bisnis yang lain. Maka Bapak Ibu temukan ciri khas biar nanti marketnya itu ceruknya itu dapat gitu ya sehingga tidak perlu repot-repot untuk promosi gede-gedean tapi sudah diterima sama market gitu ya. Oke, Masya Allah. Starting to running dan seterusnya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di BRM itu ada kurikulumnya. Ini belum update nih. Kayaknya sudah update kalau yang established itu BRM 8 ya Mas Andre ya, how to scale up atau annual meeting biasanya. Oke, yang ini starting itu biasanya yang dipakai adalah BRM 1.0. Ini how to start atau how to restart. Kadang ada yang dulu memulai bisnisnya itu asal jalan gitu ya. Nah, itu penting juga untuk coba dilihat ulang. Bagaimana dulu memulainya? Makanya how to restart. Kalau belum punya ini, silakan. Gitu ya, kita bikin dulu bisnis roadmap-nya dari 1.0. Kemudian naik ke running itu ada BRM 2.0. How to run. Biasanya di sini dibahasnya tentang bagaimana kita memaksimalkan marketing. Kalau di sini kita ada 7 jurus banjir order biasanya. Pembahasannya di situ. Kemudian di fase growing ada BRM 3.0, how to grow. Nah, ini yang nanti akan dibahas Bapak Ibu. Pembahasannya bukan hanya sekedar mengasah senjatanya seperti di running tadi kan itu ujung tombak tuh untuk menghasilkan cash, untuk menghasilkan omset gitu. Nah, di growing tidak hanya itu. Di growing sudah mulai ditata. Oh, oke, penataannya agar bisnis kita semakin bertumbuh itu apa saja? A, B, C terus ditata seperti itu ya. Dan seterusnya ada disrupsi BRM 4 dan sampai BRM 6.0. Ini adalah modul, ini adalah mungkin silabusnya di BRM. Dan sebenarnya masih banyak sekali. Nanti mungkin yang akan menjelaskan lebih lengkap adalah Coach Ridwan pada tanggal 15 sampai 16 nanti di Malang di BRM 3.0 ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita dalam berbisnis mungkin Bapak Ibu ada yang melakukan bisnis itu full time. Ada yang sebagai iseng-iseng aja karena mengisi waktu gitu ya. Atau mungkin ada yang sampingan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi apa sih yang kemudian kita inginkan ketika melakukan bisnis ini? Apa sih yang kita cari sebenarnya dalam berbisnis? Kalau secara umum ditarik dari keinginan banyak orang dalam melakukan bisnis mungkin ini ya. Pertama, pengen dengan bisnis itu akhirnya nanti bisa memenuhi segala kebutuhan, kan begitu. Kemudian tidak perlulah ketika kita apa butuh sesuatu itu harus hutang dulu, tapi sudah tercover dengan bisnis ini, betul kan? Betul begitu ya Bapak Ibu ya. Maka di sini yang umum adalah kita pengen nanti mencapai sebuah financial freedom. Syaratnya ketika kita ingin mencapai itu adalah bisnis ini harus profitable. Kalau nggak menghasilkan, jangan-jangan kita bukan melakukan bisnis, tapi melakukan kegiatan sosial gitu ya, karena tidak ada profitnya, kita tidak ada cash flow-nya. Lah buat apa? Karena kita ingin memang niatnya adalah untuk berbisnis, untuk memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya, maka salah tempat ketika tidak ada profitnya gitu ya. Maka pilihlah kegiatan atau pilihlah bisnis yang lain yang menguntungkan gitu, yang mendatangkan keuntungan. Oke. Berikutnya biasanya ketika kita melakukan sebuah bisnis itu kalau saya pribadi ya, saya pengen lebih santai gitu. Kemudian pengennya nanti itu tidak terlalu direpotkan dengan hal-hal tugas-tugas gitu. Tugas-tugas yang diberikan oleh bos, diberikan oleh kantor misalnya. Nah, itu bebas atur waktu. Nah, di sini ini biasanya lebih lebih mahal nih. Waktu itu lebih mahal daripada uang. Karena kita terbatas oleh waktu, Bapak Ibu. Kita terbatas, dibatasi dengan umur, kita tidak bisa eh, memastikan apakah kita bisa hidup 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nah, kita dibatasi oleh ini. Maka biasanya
keinginan kita adalah untuk memiliki time freedom. Ketika kita mengarah kepada ini, mencapai time freedom ini, syaratnya adalah bisnis kita harus autopilot. Bukan berarti kita dengan autopilot itu meninggalkan bisnis. Tidak, tapi di situ adalah sudah berjalan di setiap komponen-komponennya, gitu ya. Sudah berjalan sendiri sehingga ini menjadi sebuah perusahaan, sebuah bisnis yang sehat, gitu. Oke. Nah, ini adalah bisnis plan. Biasanya ya kalau ngomongin soal bisnis plan, kurang lebih ya ada ini nih. Yang pertama tentang finish planningnya sampai mana kita punya perencanaan itu mau berjalan mau lari sampai di mana finishnya. Kalau kita nggak punya finish ya sama aja kayak kita ini nggak punya ukuran akhirnya berjalan di tempat gitu. Kemudian ada production plan, ada market plan, product market fit-nya, kemudian ada people management, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, di finish plan itu biasanya ada visi yang tadi jangka panjangnya itu kita punya visi, goal yang jauh itu kita visi, disebut visi. Kalau goal itu tahunan biasanya. Oke, nanti setiap tahun kita evaluasi. Kenapa goal yang kita tentukan di awal tahun kemarin kok belum tercapai? Apa yang salah? Oke, berikutnya juga sama. Goal di tahun berikutnya harus meningkat dari tahun sebelumnya. Itu maka disebut pertumbuhan. Nah, di situ, bentar. Di dua hal ini biasanya divisi ada misi nanti turunannya. Kalau di BRM atau CRA biasanya menjelaskan ada visi. Visi itu ada dua, vision state sama vision statement gitu ya. Nah, itu sebagai corporate identity nanti. Kemudian nih di sini di potensi. Jadi di bisnis itu kita tahu potensinya, seberapa besar marketnya. Apakah dia menghasilkan, kemudian apakah dia punya scalabilitas yang bagus gitu ya. Tapi kalau tidak, ya buat apa dilakukan kalau tidak ada dua ini gitu. Potensinya berarti nggak ada. Maka kita di sini biasanya yang di definisi tadi kita memetakan, kita mencari data seberapa besar potensi dan seberapa besar market size-nya. Oke. Kemudian tentang production plan. Nah, pasti ada perencanaan tentang produksinya. Di situ kita mau nambah value apa, caranya seperti apa. Nah, ini tentang kualitasnya. Kemudian ada juga di situ tentang brandnya. Brand identity-nya, konsistensinya dari mulai logonya, namanya, nggak ganti-ganti gitu ya. Kemudian tone warnanya itu dipilih, itu juga termasuk semua rangkaiannya dalam brand identity. Kemudian market plan-nya seperti apa? Kita tahu nih menargetkan market yang seperti apa. Kemudian kalau sudah tahu target market kita, misalnya orang yang sering beli produk kita atau jasa kita itu adalah usia rentannya sekitar sekian sampai sekian. Maka ketika kita sudah tahu, oh rentannya misalnya Gen Z, ya Gen Z itu customer behavior-nya nanti berikutnya akan ketahuan. Oh rata-rata Gen Z itu orangnya seperti ini. Dia suka ini. Itu sifat umumnya, gitu ya. Sifat umumnya. Kita akan tahu gampang atau mudah untuk memetakan orang-orang yang mirip dengan itu. Kalau kita sudah tahu, maka nanti kita bisa tarik. Oh, kebiasaannya adalah seperti ini. Maka kita akan tahu dia biasanya berada di kolam yang mana, kolam yang seperti apa, gitu nantinya. Berikutnya, di product market fit, ini perencanaan mempertemukan antara produk tadi, production tadi, entah itu berupa produk atau jasa, dengan market. Perencanaannya seperti apa? Di sini biasanya pembahasannya itu ada jurus banjir order, JBO, kemudian ada CRM. CRM itu Customer Relationship, biasanya kita pembahasannya. Nah, ada distribusi, BA-nya Brand Activation, MC-nya nanti, SO-nya nanti, REP itu apa, intra, ref itu apa, nanti kita akan bahas di tanggal 15 sampai 16 ya Bapak Ibu ya. Karena kalau dibahas di sini nggak akan cukup waktunya. Nanti pun di 2 hari atau 3 hari yang kita akan lakukan nanti, itu pun nanti kita akan tahu betapa banyak PR yang harus kita selesaikan. Maka kalau di SBC ada terus memperluas atau memperbesar kapasitas, ya karena itu kita tidak cukup hanya belajar tentang marketing saja ketika memulai sebuah bisnis. Kita tidak cukup hanya belajar tentang produksi saja, tapi masih banyak sekali yang perlu kita pelajari, masih banyak sekali model-model yang itu terus berubah, terus update. Nah, kita kalau tidak mengikuti itu, maka kita akan ketinggalan.
Oke, yang berikutnya. Business plan ya tentang bagaimana kita memanage sebuah tim atau people. People planning, team planning itu seperti apa? Biasanya di situ ada recruiting. Kita merekrut orang-orang yang awal itu seperti apa, kemudian di develop. Oh, mohon maaf ini saya keluarkan dulu ya karena nggak urut nih. Oke. Setelah recruiting biasanya di situ kita bina, kita develop. Nanti ada leveling. Ketika orang teknis kita rekrut, oh dia loyal, oh dia bagus kerjanya. Kayaknya kalau disekolahin di sini, misalnya di Mas Andre ada sekolah manajer ya Mas Andre ya. Disekolahin di sekolah manajer, dia bisa naik nih, bisa naik kapasitasnya. Akhirnya di situ ada leveling naik, dia jadi manajer atau mungkin supervisi dulu. Setelah supervisi, mengkontrol semua orang yang teknis tadi agar bekerja dengan baik, itu sudah berhasil naik lagi jadi manajer dan seterusnya di level C misalnya, level C, CO, CEO, COO dan lain sebagainya. Di developing nanti kemudian developing itu kita membangun orang-orang yang mengikuti kita sehingga kita pelan-pelan atau mungkin secara bertahap kita menyempurnakan mengisi struktur organisasi yang ada di bisnis kita. Di divisi A, divisi B, orangnya yang ini sudah kita rekrut dan kita develop dari awal, masukkan ke divisi marketing misalnya. Kemudian ini di sini sehingga nanti struktur organisasi kita lengkap gitu tentang people management. Berikutnya adalah financial planning. Kalau kita nggak punya financial planning, maka ini akan menjadi bumerang nih. Ini bahaya nih. Yang pertama biasanya tentang data. Kita seringkali menyepelekan tentang data keuangan, data pemasukan, data pengeluaran. Kadang ada beberapa dari kita yang menganggap, yang penting ada pemasukan gitu ya, ada cash flow, nggak usah dicatat lah gitu ya. Itu banyak, itu yang menjadi momok dari UMKM ya, itu akan menjadi penyakit dari kita kalau tidak mendata, tidak mencatat, tidak membuat laporannya. Nah, di situ akan ketahuan nanti cash flow-nya sehat atau tidak, apakah ada sakitnya. Nah, dari data. Kemudian berikutnya mungkin kebanyakan tentang cost control gitu ya. Jadi setiap kegiatan yang mengeluarkan budget butuh cost. Biasanya kalau dalam annual meeting kita rapat tahunan, kita evaluasi, oke, ya, untuk tahun ini kita akan fokus. Maka dialokasikan. Saat ini kayaknya butuh untuk alokasi di marketing dulu nih. Kayaknya kita harus genjot marketingnya dulu. Oh, kita marketing udah aman. Berikutnya kita genjot di eh, apa namanya, development people-nya gitu ya. Kita training, kita sekolahkan di sini, kita pendidikan di sini dan seterusnya. Berikutnya, teman-teman, kalau di BRM 3.0 itu ada action plan, ada komitmen di situ. Kalau kita sudah mengisi borang dari BRM, tapi kemudian kita nggak komit, maka tidak akan terjadi apa-apa. Itu akan menjadi sebuah hiasan saja, gitu ya. Maka di kolom BRM itu ada kolom will tadi. Nanti di situ ada beberapa poin, misalnya 10 atau 20 yang mau kita komitmen lakukan pada saat sudah selesai mengisi BRM itu apa. Kemudian tentang action strateginya. Nah, kadang kita hanya melakukan aksi, kita hanya melakukan saja, tapi tidak tahu ilmunya. Nanti nabrak sini, nabrak sana, kemudian ternyata salah dalam mengambil keputusan, terus bagaimana lagi? Nah, itu ada strateginya juga. Biasanya salah satunya yang kita pakai adalah 4DX gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang mungkin menjadi pikiran kita sebagai business owner nih. Kita memikirkan bagaimana proses produksi, bagaimana untuk menjual barang-barang kita gitu ya. Kita juga memikirkan karyawan, siapa yang ngerjain apa di sana, kemudian kita memikirkan uang yang masuk, uang yang keluar, semuanya. Kira-kira yang di sini apa yang salah nih? Apa yang salah di gambar ini, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa yang salah? Yang salah semuanya dilakukan sama owner gitu ya. Ini Superman ini. Superman yang melakukan, memikirkan semua yang menjadi aktivitas di dalam bisnisnya. Maka sebaiknya, seideal-idealnya adalah kita membangun people, kita membangun orang, kita mendidik, kita mengurusi orang, maka biarkan karyawan kita, orang-orang tersebut yang membangun bisnisnya, ngurusin marketingnya, ngurusin produksinya, kemudian ngurusin keuangannya, kita tinggal mendapatkan
bagi hasilnya atau dividennya dan seterusnya. Nah, ini perputaran yang sehat nih. Saya lanjut. Nah, seperti ini. Perbandingan antara kereta Agrolawu dengan Shinkansen gitu ya, atau kereta cepat nih, kereta cepat. Perbedaannya adalah kalau Agrolawu lokomotifnya hanya ada di depan. Maka 11 gerbong yang lainnya atau 10 gerbong, 11 gerbong yang di belakangnya ditarik oleh satu orang yang ada di depan. Dia akan lambat dan berat gitu ya, maka membutuhkan waktu yang cukup panjang. Beda dengan Shinkansen. Bedanya adalah kalau Shinkansen di setiap gerbong itu ada mesinnya, Bapak Ibu. Di setiap gerbong ada mesin yang apa ya, membuat laju kereta tersebut semakin cepat. Sehingga temukan orang-orang yang punya daya semangat, punya kapasitas yang sama dengan Bapak Ibu, itu yang akan mempercepat kegiatan bisnisnya. Oke, saya next saja. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah apa namanya, slide terakhir saya. Nanti kita diskusi saja karena sepertinya waktunya sudah menunjukkan pukul hampir jam 9 ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Itu sharing malam ini. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan lagi ke Mas Andre. Silakan Mas Andre. Masya Allah, beri tepuk tangan dong. Keren banget nih ya. Tadi sudah disampaikan mulai tentang apa itu BRM, gitu kan. Jadi memang poinnya pada malam hari ini adalah teman-teman paham tentang framework ya, tentang rangka apa sih BRM itu. Karena sejatinya itu tadi yang akan di breakdown dan akan dibahas dalam satu kegiatan materi yang itu butuh waktu lama gitu kan. Jadi tadi itu hanya disampaikan poin-poinnya saja dan kenapa alasannya kita butuh tentang perencanaan. Tadi kan sudah disampaikan ya bahwa apa namanya, ketika bisnis apa ketika bangun rumah apa dulu yang di harus disiapkan gitu kan. Jadi ya tadi apa tadi gambarnya ya. Jadi sesuatu perencanaan yang itu ini bisnis mau dibawa kemana gitu kan ya. Jadi karena memang BRM ini didesain seperti layaknya map gitu kan. Ya seperti Google Map kalau teman-teman eh apa ingin ke suatu tempat pasti ada titik di mana dan tujuannya kemana. Kita kan tadi sudah disampaikan dan terus sudah disampaikan juga tadi tahapan-tahapannya ya, mulai start, running dan lain-lainnya sudah disampaikan. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya, gitu kan, kita akan ada kegiatan bisnis roadmap yang 3.0, gitu kan, how to grow your business, yang insya Allah diadakan di Kota Batu, Malang, ya. Atau mungkin kalau teman-teman luar kota yang nggak tahu Batu itu di Malang, Jawa Timur. Insya Allah nanti lokasinya ada di Batu, ya, di UIN Pasca Malang, ya di Gedung UIN. Insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal berapa? Tanggal 15-16 Maret 2025. Ya. Jadi insya Allah nanti kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari ya di bulan Maret di bulan depan. Dan selama 2 hari kita full belajar tentang BRM 3.0. Ya kan? Insya Allah teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang sudah daftar atau yang belum. Nah bagi teman-teman yang belum, saya sarankan untuk bisa segera daftar. Karena apa? Kegiatan BRM ini totalnya itu 3 juta ya. Jadi kalau tes normalnya itu 3 juta gitu kan. Tapi ada potongan harga sebesar 2.500.000 nih untuk teman-teman. Dan teman-teman mungkin yang sudah daftar gitu kan, sudah dapat voucher kemarin waktu GWU ya. Sudah dapat voucher, nah itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Dan sehingga cukup bayar 500.000 saja per orang gitu kan. Dan diskon ini hanya berlaku sampai 5 Maret. Sehingga kalau daftarnya di atas itu harganya sudah kembali normal di angka 3 juta. Karena harganya kegiatan BRM ini biasanya itu 5 sekian ke atas ya gitu kan. Tapi untuk teman-teman karena di sini ada spesialnya apa bagi teman-teman juga ini pertemuan matrikulasi OYC yang insya Allah akan batch ke-8 ya. Nah, jadi ini spesial banget nih. Jadi setelah ikut BRM ini juga salah satu seleksi teman-teman untuk bisa
lulus untuk ke tahap program UYC bagi yang ingin ikut program one year coaching gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang masih belum tahu apa UYC, kemudian apa SPC, kemudian apa itu BRM. Nah, kabar baiknya kegiatan ini ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini akan Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut program coaching gitu kan. Jadi setelah ikut program ini, insya Allah nanti akan ada program one year coaching. One year coaching itu program pendampingan selama tahun dan itu free ya. Jadi nanti soal teman-teman bisa mendapatkan beberapa benefitnya gitu tadi. Jadi silakan teman-teman yang belum mendaftar bisa hubungi admin di nomor ini gitu kan, atau insya Allah akan di chat di kolom komentar, akan dikirimkan linknya. Jadi segera daftar sekarang juga atau hubungi admin karena voucher 500.000 ini hanya sampai tanggal 5 Bapak Ibu. Dan itu juga bisa apa ya, bisa kotanya bisa saja full gitu kan karena kotanya terbatas gitu kan. Jadi manfaatkan kesempatan ini dan insya Allah kita akan bedah per kolom tadi karena nanti ada borangnya dan nanti akan dipandu oleh langsung oleh Coach Ridwan Abadi dan teman-teman akan didampingi sama mentor-mentor fasilitator sertifikat BRM. Ya, jadi jangan sampai dilewatkan ya. Mungkin ada saudara, ada teman atau rekan-rekanan gitu kan, rekanan bisa diajak untuk ini karena ini sifatnya umum. Semua bisa ikut dan dapatkan vouchernya masih bisa aman ya. Nanti tinggal dimasukkan aja kodenya, nanti hubungi admin, nanti akan diinformasikan. Oke, selanjutnya silakan teman-teman, mungkin kita akan open discuss ya. Kita akan open discuss untuk pertanyaan, silakan mungkin teman-teman mau sharing, tanya, silakan masih ada waktu. Nah, di sini Pak bisa minta bagian BRM 3.0. Insya Allah nanti kegiatan untuk bagan atau borangnya akan diberikan ketika kegiatan offline karena sekaligus nanti diajarkan cara mengisinya ya Bapak Ibu. Jadi nanti diajarkan cara step-stepnya, terus kemudian daftarnya gimana. Insya Allah nanti setelah ini akan dikirimkan oleh admin ya di chat kolom komentar untuk form registrasinya ya. Terus selanjutnya silakan mungkin teman-teman atau yang lainnya yang ingin bertanya silakan. Bisa on cam atau bisa dibuka mute-nya, monggo, atau bisa chat kolom komentar silakan ya. Karena masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk kita discuss. Ya. Nah, ini kalau belum BRM 1 langsung ke bisa Kak. Ini maksudnya apa ini ya? Pak Ahmad Sahal, kalau belum BRM 1 langsung ke bisakah ini, Mas Al? Kalau Mungkin belum maksudnya BRM ini ya, 1 iya, belum ikut BRM 1, langsung 3 gitu ya, bisa atau tidak? Iya, oke baik. Ini langsung dijawab kah Mas Andri atau siap, ditampung dulu? langsung dijawab Mas Oh langsung Al. ya. Ya, Baik Pak Ahmad Sahal ya. Jadi sebenarnya kalau BRM itu lalu pembahasannya dimulai dulu dari awal. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu belum pernah ikut BRM 1, biasanya BRM 1 itu di level teman-teman yang ikut di KPB, kelompok pendampingan bisnis yang ada di chapter-chapternya SPC. Nah, di sana ada mentor-mentor yang biasanya buka kelas untuk workshop. Kalau di BRM 3 itu lebih komprehensif. BRM 1 dapat, BRM 3 dapat. Yang tidak ada di BRM 1 dibahas di BRM 3. Kalau di BRM 1 itu juga akan dibahas di BRM 3. Jadi di BRM 3 dapat dua benefit. Yang satu BRM 1 dibahas, dikuliti dengan lebih detail, lebih lengkap. Kemudian tambahannya ada beberapa kolom yang tadi mungkin saya perlihatkan ya, ada kolom-kolom yang tambahan. Kalau di BRM 3 itu akan Bapak Ibu lebih dapatkan lebih baik, lebih banyak lagi gitu. Jadi tidak masalah Pak Ahmad Sahal ya untuk mengikuti BRM 3 malah lebih banyak benefitnya karena langsung sama Coach Ridwan. Kalau BRM 1 biasanya kami murid-muridnya ini mentor-mentor, certified mentor itu biasanya membuat BRM-BRM 1 untuk mendorong teman-teman yang ada di chapternya masing-masing, yang ada di wilayahnya masing-masing. Kalau wilayah saya di Kediri, Jombang, Kertosono, kemudian Blitar. Nah,
biasanya banyak yang mungkin belum pernah tahu tentang BRM. Kita kasih edukasinya, kita kasih bahwa BRM 1 mulainya begini, caranya ngisi seperti ini. Begitu, Pak Skal. Nanti malah lebih bagus kalau langsung ikut BRM 3. Seperti saya kan dulu langsung ikut BRM 3. Begitu. Siap. Ya, Begitu, Mas terima Andi. kasih Mas. Ya, karena kemarin habis ikut GWU kan, GWU terus dapat apa info ada BRM untuk goalsnya emang pengen ngegrotin usaha sebenarnya Kak. Terus karena kemarin ikut GWU itu kan antusias kita untuk apa lebih bermanfaat untuk banyak orang, akhirnya ya udah ikutin aja gitu. Siap. Seperti Masya itu. Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya, Pak Mas Zal Amin. ya. Ya, Siap. Baik. ya. Udah Masya Allah. udah kemarin udah ini juga udah daftar sih ke Udah itunya. daftar ya? Udah Ya, udah. memastikan seat. Masya Allah. Mantap, Mas Andre. Keren. Siap. Oke. Baik. Selanjutnya bisa untuk umum. Saya kira cuma mungkin SBC yang harga 500.000. Oke. Ini untuk umum ya. Jadi silakan karena masih terbatas. Tapi ya itu tadi terbatas ya. Sampai tanggal 5. Jadi cepet-cepetan dan kuota bisa saja ditutup kalau kuotanya sudah penuh. Jadi eh, cepet-cepetan. Jadi karena memang untuk umum dan bagi teman-teman yang belum daftar silakan bisa langsung mendaftar. PRM 3 maksudnya Mas Ali. PRM 3 dijawab oleh Mas Ali. Itu yang tadi kayaknya, Mas. Yang masih Oh yang berhubungan sama yang tadi ya. atas. Yang Oh, sama Zal. BRM 1. siap. Oke, silakan dan sudah saya share juga ya untuk alur pendaftarannya silakan bisa diklik itu ada oneyearcoaching.com. Nanti silakan bisa melengkapi data dan bukti transfernya nanti akan dapat konfirmasi oleh admin. Ya, seperti itu untuk tahapan transfernya. Jadi silakan ya malam hari ini mumpung masih ada beberapa hari lagi tapi jangan nunggu nanti karena takutnya nanti kalau misalkan pas Bapak Ibu ngisi ternyata kok nggak bisa jadi nanti kuotanya sudah penuh jadi bisa ditutup sewaktu-waktu. Oke, siap. Ada mungkin yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi itu kolom-kolomnya memang banyak ya, katakan dan itu nanti di bedah satu-satu, katakan. Kalau sekarang di bedah satu-satu nggak cukup, misalnya. Iya, betul. Butuh Ya, 2 hari ya, Mas Andre ya. iya, butuh butuh apa juga ya, butuh banyak praktek juga dan banyak geraknya gitu. Ya. Oke. Kalau setelah BRM bisa ikut OYC ya. Iya Kak, iya. Insya Allah nanti pasti ada seleksi ya karena one year coaching itu biasanya memang yang daftar kan 400-500 orang gitu kan. Pasti nanti ada seleksi dan semoga itu jadi peluang sehingga ketika ikut BRM ini bisa jadi peluang untuk teman-teman bisa mendapatkan pendampingan oleh langsung Coach Ridwan gitu. Nah, jadi ada kesempatan gitu kan. Setidaknya kalau misalkan tidak lolos di UYC nanti ada program yang lainnya misalnya seperti KPB kemudian yang lainnya insya Allah nanti nggak langsung ibaratnya oh sudah selesai ini nggak dapat kesempatan nggak bisa ikut apa-apa enggak jadi nanti kita pasti ada akan diarahkan sama mentornya gitu kan. Iya. Alhamdulillah balik sudah daftar BRM 3.0 terus UYC. Allah Masya siap Allah. Pak Sunaji Saya acara tambahin sedikit, gimana ya Mas siap. Andre. Kalau yang untuk OYC. Jadi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, BRM itu adalah pondasi. Nanti pendalamannya, jadi kita besok nih, tanggal 15-16, kita akan mengisi kurang lebih ada sekitar 16 kolom. Itu pemetaan dari bisnis yang hari ini kita lakukan. Nah, dari situ, itu kan data yang kita mentor-mentor ini dapatkan, atau mungkin Coach Ridwan dapatkan. Jadi Bapak Ibu secara bisnis sudah bisa terbaca datanya, sudah bisa terpetakan oleh Coach Ridwan. Kemudian dari situ nanti akan dilakukan pendalaman di OYT. Jadi one year coaching itu pertemuan pertama misalnya nanti membahas tentang apa gitu ya, tentang pondasi bisnisnya. Kemudian kedua tentang marketingnya misalnya, tentang bisnisnya. Jadi nanti setiap pertemuan-pertemuan one year coaching itu full membahas biasanya per kolom-kolom dari BRM itu, pendalaman lagi. Jadi kalau dari kemarin apa yang disampaikan oleh mungkin Kementerian Pendidikan SBC ya, BRM itu menjadi salah satu syarat
untuk Bapak Ibu mengikuti one year coaching. Sangat direkomendasikan untuk sudah punya planning bisnis dengan metode BRM ini. Begitu. Ada di salah satu formnya. Begitu, Mas. Nah, ini dari Bali sudah ada yang daftar ya. Acaranya di mana ya? Ini Mas Andre ini nanti Siap. Acaranya insya buat Allah ada di perkiraan. UIN, Pasca Sarjana, di perbatasan Oke, kota Malang dan kota Batu. adem nih. Adem ya. Soal nanti dekat juga sama SBC Camp ya. Nanti monggo teman-teman mau mampir, mau main, ya kan? Siap. Alhamdulillah ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman. Masih ada waktu 2 menit lagi sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini ya. Insya Allah silakan bisa ditanyakan apapun tentang BRM ya, tentang materi, tentang acara, silakan. Insya Allah kalau tidak ada, mungkin cukup Mas Al ya. Sepertinya sudah tidak ada, mungkin bisa ada closing statement di akhir kegiatan kita pada malam hari ini. Lihat rumah saya, Bumi Asri Malang. Silakan teman-teman yang ikut menginap rumah kami. Nah, Insya Allah siap. Ini ada yang menawarkan ya, yang dekat nanti GWU di tempat anak CS. Wah, siap di rombongan. Siap, siap. Oh, masih ada pertanyaan, Mas Oh, Andre? ini ada pertanyaan. Panjang Wah, banget. benar. Saya bacakan ya Mas El. Coach, mau tanya, sejak tahun 2019 saya memulai jualan sebagai internet marketer dan fokus di memasarkan produk fashion dan skincare sebagai dropshipper atau agen. Saat ini rata-rata omset 50 sampai 100 juta per bulan. Masya Allah. 2025 ini akan mengembangkan usaha dengan membangun brand sendiri dengan nama Empower. Fokus nice, fokus niche nice body care. Goalnya ikut BRM 3 agar punya bisnis plan yang lebih terarah dari sisi bisnis maturity. Apakah bisa shifting dari fase running ke growing? Oke, baik. Nah, ini Masya Allah banget ya. Sudah 50 sampai 100 juta per bulan. Luar biasa. Memang harus ikut BRM dan ikut EYC ini, Mas. Monggo. Karena di situ eh, kalau di fase ya tadi ya, sepertinya malah sudah waktunya ini punya apa? Kayaknya sudah punya karyawan, punya manajemen gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dari fase running, kemudian ke growing gitu ya, dan mau membuat brand sendiri, ini malah justru peluang yang bagus ketika teman-teman atau Bapak Ibu, ini Mas Ulil ya tadi ya, Mas Ulil mengikuti BRM ini, sangat cocok bagi yang mungkin sama ya, mau membuat yang baru nih, sudah punya atau sudah tahu petanya kemarin, meskipun itu adalah tentang brandnya orang, tentang produknya orang, tapi setidaknya bisnis itu punya apa ya? Punya karakteristik umum. Nah, ini kan sama nih karakteristiknya nih. Niche-nya body care, sama ya. Tadi yang apa yang dijadikan dropshipper atau agen tadi. Dan sudah tahu celahnya, sudah tahu kolamnya, sudah tahu cara mancingnya gitu ya. Sudah tahu alat pancingnya, maka ini sangat tepat ketika jenengan Mas Ulil atau Pak Ulil ini mau membuat brand yang baru, langsung isi planningnya di BRM nanti, isi kolom-kolomnya, kemudian nanti semua sudah terpetakan dengan baik, lanjut di OYC. Luar biasa, insya Allah ini jadi jalan yang pas dan cocok ini. Mantap, begitu Mas Andri. Siap. Baik. Iya, saya Ulil dari Bojonegoro sudah ikut Masya BRM Allah. 1.0 dan KPP Jalan pertemuan ke-7. Setuju, Oke. luar biasa. Insya Allah. Siap, terima kasih Coach masukannya. Siap. Ya, teman-teman silakan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan bisa chat kolom komentar atau bisa langsung raise hand ya. Monggo teman-teman semuanya. Oke. Oke, sudah cukup teman-teman? Oke, insya Allah sudah cukup Mas Al untuk Yap. kegiatan kita malam hari ini. Silakan mungkin Mas Al ada sepatah dua kata di akhir kegiatan kita malam hari ini.
Monggo. Oke, baik Mas Andre. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit ya. Jadi kita itu ketika berbisnis, mungkin Bapak Ibu juga merasakan kita tidak bisa sendiri gitu ya. Kita butuh teman. Itu yang pertama. Kita butuh guru. Kenapa butuh guru? Karena kita tidak bisa melihat kondisi yang ada di luar bisnis kita. Yang bisa melihat adalah orang luar yang sudah punya pengalaman misalnya. Kalau kita jatuh di lubang gitu ya bersama 2 orang karyawan atau 3 orang teman-teman kita di lubang, itu tidak bisa melihat di atas. Orang yang bisa membantu kita adalah orang yang sudah di atas gitu ya, yang bisa menarik kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, dan poinnya adalah yang pertama, ketika Bapak Ibu ikut BRM nanti, yang Bapak Ibu akan dapatkan tadi, bukan hanya ilmunya, ilmu sudah pasti, kemudian ada gurunya, ada pendampingnya, dan kemudian ada temennya. Teman-temannya mungkin kurang lebih kalau zaman saya dulu ada kurang lebih 500 orang lebih, dan di situ kita merasakan sesuatu yang sama, vibe-nya itu sama. Semua orang merasakan apa yang dikasih sama Coach Ridwan, pengalaman dan momen yang begitu berharga itu yang terus terpatri di dalam hati saya gitu. Yang sampai hari ini betul-betul saya merasakan bahwa ternyata inilah circle yang saya butuhkan. Ternyata inilah jalan yang begitu baik yang Allah itu punya rencana saya dicemplungin ke sini gitu ya. Dan itu yang saya syukuri sampai hari ini dan mudah-mudahan saya berdoa teman-teman yang hari ini hadir yang nanti bisa menyempatkan untuk mengikuti BRM 3.0 adalah orang-orang yang memang akan diselamatkan, akan ditolong sama Allah, ditolong bisnisnya, ditolong keluarganya, dan ditolong untuk dirinya. Sehingga berjalan di dunia dengan jalan yang lurus, yang baik, dan insya Allah itu jalannya adalah jalan yang kita menuju ke jalan yang berikutnya di akhirat adalah surga gitu ya melalui kendaraan kita, kendaraan bisnis, bukan hanya dijadikan sebagai eh, sapi perah gitu ya mendapatkan omset saja, tapi dijadikan betul-betul kendaraan yang bisa membawa kita punya manfaat untuk masuk sama-sama ke surga, bisa menjadi wasilah dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana dan menjadi saudara di dunia dan insya Allah nanti bertetangga di surga. Masya Allah. Terima kasih Mas Andre dan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Insya Allah semua yang kurang itu dari saya pribadi sebagai manusia. Kalau ada baiknya, kalau ada bagusnya itu datang dari Allah. Mudah-mudahan hari ini bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada coach kita malam hari ini, Coach Aal ya, atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan jadi amal jariah Mas Aal dan keluarganya, dan semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini mendapatkan manfaatnya dan bisa dipraktekkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara ya. Tapi jangan lupa kita foto-foto terlebih dahulu ya. Jadi kita abadikan momen malam hari ini ya. Oke, bisa on cam semuanya gitu kan. Ya, bisa on cam ya. Jadi biar tahu wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini ya. Kita foto bareng ya karena di sini ada 3 slide ya di tempat saya. Jadi dan saya nggak tahu teman-teman di slide yang mana. Jadi tetap tetap di on cam dan tetap senyum aja ya. Oke, slide yang pertama. Oke, oke, slide yang pertama berikan senyuman yang manis gitu kan. Mungkin meskipun malam ya sudah ngantuk ini tapi tetap semangat dong. Oke, siap. Oke ya, slide yang pertama ya senyum. Hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya slide yang kedua. Oke, tetap senyum aja ya, karena nggak tahu teman-teman slide-nya berapa. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Aal sudah sharing pada malam hari ini atas ilmunya dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, semoga mendapatkan manfaat. Semoga malam hari ini usaha ikhtiarnya Bapak Ibu semua semoga bisa diijabahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sebagai penutup, marilah kita membaca doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saya akhiri, mohon maaf mungkin ada salah kata, salah penyampaian atau kurang sopannya kami ya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin berbisnis, kita setidaknya minimal harus mengikuti seminar BRM. Dan alhamdulillah hari ini antusias para peserta juga alhamdulillah banyak sekali. Walaupun mereka sendiri banyak yang datang hari ini belum punya bisnis. Jadi insya Allah mungkin kedepannya mungkin mereka bisa punya bisnis yang sesuai dengan kriteria mereka masing-masing. Alasan aku ikut kegiatan ini karena pertama menarik sama pematerinya, Coach Ridwan. Menarik soalnya ini ilmu yang mahal ya, karena nggak semua universitas atau seminar itu mendapatkan materi ini. Untuk kedepannya semoga acara ini terus berlanjut, terus ada di angkatan-angkatan berikutnya, karena ini sangat berguna untuk pengusaha-pengusaha mikro yang ingin mengembangkan usahanya. Seminar ini kenapa? Karena materinya sangat bagus sekali, yang mana ini untuk memajukan bisnis, dan ini awal pondasi ketika kita ingin berbisnis, kita setidaknya minimal harus mengikuti seminar BRM. Dan alhamdulillah hari ini antusias para peserta juga alhamdulillah banyak sekali. Walaupun mereka sendiri banyak yang datang hari ini belum punya bisnis. Jadi insya Allah mungkin kedepannya mungkin mereka bisa punya bisnis yang sesuai dengan kriteria mereka masing-masing. Alasan aku ikut kegiatan ini karena pertama menarik sama pematerinya, Coach Ridwan. Menarik soalnya ini ilmu yang mahal ya, karena nggak semua universitas atau seminar itu mendapatkan materi ini. Untuk kedepannya semoga acara ini terus berlanjut, terus ada di angkatan-angkatan berikutnya, karena ini sangat berguna untuk pengusaha-pengusaha mikro yang ingin mengembangkan usahanya.